Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh semuanya? Sedangkan antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelum kita membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, kita harus tahu pengertian dari kerjasama. Kemudian ada faktor pendorong dari kerjasama, dan yang ketiga ada faktor penghambat dari kerjasama. Silakan disimak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Interaksi antar negara-negara ASEAN. 1. Pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan, seperti yang kita lihat pada daerah kawasan atau daerah regional Asia Tenggara misalnya. Itu memiliki organisasi atau kerjasama yang namanya adalah ASEAN, ya. Terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam kerjasama. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama. Kita lihat terdapat faktor pendorong. Jadi, apa faktor pendorong negara-negara yang ada di dunia ini menjalin hubungan dengan negara-negara lain atau kerjasama dengan negara-negara lain? Ada dua faktor pendorong kerjasama, yaitu didasari kesamaan ataupun perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi ada perbedaan potensi alam, misalnya di Indonesia memiliki banyak potensi alam pertanian misalnya. Kemudian ada di negeri Arab misalnya memiliki potensi alam minyak bumi. Jadi otomatis kita membutuhkan minyak bumi, dan Arab Saudi itu membutuhkan pertanian potensi alam pertanian. Makanya kita melakukan kerjasama. Yang pertama itu ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, ya. Jadi faktor pendorong suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain itu yang pertama itu ada kesamaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan sumber daya alam, makanya kita melakukan kerjasama. Coba kita lihat penjelasannya. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contoh, negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Itu karena mereka memiliki kesamaan, ya, memiliki penghasil minyak bumi. Kemudian perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Misalnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura dan juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi Indonesia itu mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kita memiliki surplus dari hasil pertanian dan Singapura membutuhkan itu, makanya kita melakukan kerjasama dengan Singapura karena Singapura lahan pertanian itu sangat minim sekali, ya. Kemudian kita juga membutuhkan impor, ya, itu mengambil barang-barang beras atau pertanian lain dari negara lain, contohnya Myanmar dan Thailand. Itu dari segi perbedaan, ya, adanya persamaan sumber daya alam dan perbedaan sumber daya alam sehingga memfaktor, ya, atau membuat kita bekerja sama dengan negara lain. Kemudian yang kedua ada kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis.
Jadi faktor pendorong yang kedua itu ada kesamaan dan perbedaan wilayah, sehingga kita melakukan kerjasama. Lihat pengertiannya, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh yang saya sampaikan tadi yaitu ASEAN. Ya, jadi adanya kesamaan letak geografis, kita berada di negara atau kawasan Asia Tenggara, maka negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu membentuk suatu organisasi atau kerjasama, ya, dengan namanya ASEAN. Jadi organisasi ini mereka bekerja sama berbagai macam bentuk, ya, seperti sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, ya. Termasuk keamanan negara itu termasuk kerjasama di bidang politik. Itu adalah faktor pendorong dari kerjasama. Coba kita lihat bagaimana faktor penghambat dari kerjasama. Satu, karena adanya perbedaan ideologi. Jadi perbedaan ideologi ini juga bisa menghambat bagaimana terjalinnya kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Bahkan ada negara yang sangat menutup diri dengan kerjasama dengan negara lain karena perbedaan dari ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN, ya, yang ada di Asia Tenggara itu yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Ya, itu kalau di Asia Tenggara. Ya, berbeda dengan negara-negara lain, ya. Ada yang menutup diri sehingga tidak mau bekerja sama dengan negara lain karena perbedaan ideologi. Ya, hal ini membuat atau yang menjadi penghambat dari bekerja sama. Kemudian faktor penghambat yang kedua itu ada konflik dan peperangan, ya. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Jadi karena adanya konflik makanya kita tidak bisa bekerja sama, ya. Kemudian yang ketiga itu ada kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Ya, jadi kebijakan protektif ini mementingkan kepentingan negaranya masing-masing, ya, tidak mementingkan kepentingan bersama sehingga meningkatkan daya saing sehingga adanya persaingan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ini juga bisa menghambat dari proses kebijakan, proses bekerja sama. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Ini adalah yang menghambat dari kerjasama. Kemudian faktor penghambat yang keempat itu ada perbedaan kepentingan tiap-tiap negara, ya. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Ya, perbedaan inilah yang menghambat kerjasama yang harmonis. Jadi kita memiliki kepentingannya masing-masing. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan kita hari ini. Semoga antum semua bisa memahaminya. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana soleh semuanya? Apakah antum bisa memahami pengertian dari kerjasama dan juga faktor pendorong dan faktor penghambat dari kerjasama? Saya harapkan antum bisa memahami pengertian dan faktor penghambat, faktor pendorong. Jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.